lanjut cerita dari sebelumnya. Di tempat ini dulu sebelum menjadi bangunan pondok pesantren ini, awalnya lahan kosong, kebun yang dimiliki oleh orang tua asli pribumi di sini. Dan belakang dari lokasi ini itu areal persawahan yang sekarang sudah menjadi perumahan. Jadi singkat cerita dari pemilik lahan ini, sebelum adanya pondok pesantren adalah jalur perlintasan alam gaib. Tidak hanya satu dua kejadian yang dirasakan oleh tetangga sekitar, yang benar-benar dialami, mulai dari tangisan suara anak kecil, bau bedak bayi, sampai suara cekikikan wanita. Bahkan suara geraman-geraman yang didengar oleh tetangga sekitar pondok sini. Di saat pondok ini menjadi bangunan seperti saat ini, banyak santri-santri yang mengalami kejadian-kejadian ini. Di antaranya, di suatu malam dipanggil anak-anak ini, namanya itu dari saat itu masih ada pohon bambu, namun orang Sunda beja eta rukun awi. Dipanggil namanya, bukan hanya satu dua santri, tapi hampir semua santri disebut namanya, dipanggil namanya. Bahkan dilempari batu. Ada kejadian di mana orang luar ketika itu biasa bermain catur bersama asatidz di sini sampai tengah malam biasanya. Ternyata ada kejadian yang dialami oleh beliau saat itu ketika melihat sosok anak kecil berlari. Seketika beliau mengejar sosok anak kecil ini, mencari tahu siapa, karena saat itu ada di pukul 1 atau setengah 2 dini hari. Setelah keluar kamar, mencoba ngecek keluar, ternyata sosok anak kecil itu menembus tembok. Itulah yang menjadi sebab beliau tidak lagi berani bermain catur di sini. Dan sampai saat ini kejadian-kejadian itu pun masih beberapa kali dialami. Secara pribadi pun, ketika saya mengajak dulu alumni, pernah mondok beberapa waktu di sini, saya panggil untuk menemani saya tidur di kamar. Saat itu ranjangnya memang ranjang besi, warisan dari keluarga orang tua saya yang di Serang, Banten. Kurang lebih saat itu waktu menunjukkan pukul 10 atau pukul 11 malam, seingat saya. Saya sampaikan
ke alumni itu untuk tidur, karena tengah malam ya saya biasa bangun. Mulailah saya pejamkan mata. Ternyata yang dia bilang, belum ngantuk, pengen nonton TV. Ya silakan, sudah setel TV. Di setel lah TV. Kalau saya memang sudah posisi di ranjang besi itu, saya sudah posisi memejamkan mata. Dia ini di bawah. Saya memang merasakan sesuatu yang janggal di ranjang itu, karena saya sendiri posisi di ranjang, dan posisi saya pun sudah memang terbaring. Kok tiba-tiba seperti ada yang naik di atas ranjang. Saya pikir anak santri ini. Bunyi dong suara besinya, krek krek. Oke, saya masih pejam mata, tapi dalam bayangan saya kok ada sosok wanita. Tuh, tapi sudahlah, saya tetap pejamkan mata. Nggak lama berselang, alumni ini berteriak, manggil nama-nama saya, panggil Ternyata setelah saya bangun, terbukakan mata, kaki dia diangkat dong. Diangkat satu kakinya itu, entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu jelas sekali. Sampai dia panik. Setelah saya terbuka, mata saya terbuka, alhamdulillah kakinya otomatis langsung turun. Akhirnya dia cerita. Saya tanya, kunaon sia teh? Nu ngangkat cenah. Ujuk-ujuk cenah hidung ngebelegedeg cenah dihareupeun. Eta lain nonton TV. Nu ditongton teh kunaon jadi wujud hidung gede cenah na TV teh. Ujuk-ujuk keluar na TV cenah nyekel suku, ngangkat ieu suku. Allahu akbar. Ocon cek saya teh. Canda saya bilang. Tapi memang nyata ketika saya bukakan mata itu posisi kaki dia sudah ada di atas. Ya Allah. Singkat cerita dari pengalaman itu, kejadian itu, urung dia nemenin saya, minta pulang dong karena panik. Geus cenah, mendingan sare di imah we hampura teu bisa ngabaturan cenah. Aing kurangan cek saya teh. Dasar penakut, saya bilang. Ya udahlah. Jadi ya saya tidur sendiri dong di situ. Ya alhamdulillah sampai paginya tidak ada tuh kejadian apa-apa yang saya alami. Di antaranya cerita yang saya alami ya seperti itu. Kalaupun ada sosok wanita memang yang dia datang lewat bayangan saya itu memang diiyakan oleh orang tua saya, sekalipun awalnya sosok wanita ini mendiami rumah yang ditempati oleh orang tua saya. Sampai jadinya bangunan pondok pesantren, orang tua saya memualafkan sosok wanita ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah untuk memeluk Islam, dan diberikan pilihan oleh orang tua saya, sudah jangan tinggal di rumah ini, kamu mau tinggal di pondok pesantren silahkan, atau mau ke tempat lain. Ternyata sosok wanita ini lebih memilih di pondok pesantren. Kalau saya sebut si sosok ini, saya sebutnya si cantik atau si gelis.
gitu. Seperti itu. Bukan hanya kepada saya, kepada kakak saya, kepada adik saya, tapi khususnya yang laki-laki. Ya sempat pernah dijailin sama sosok ini. Ya itulah memang tugas mereka. Tapi semata-mata kalau kita memiliki iman, tidak ada yang patut kita takuti, tidak ada yang patut kita cemaskan, karena sandaran kita hanya kepada Allah. Jadi kecemasan, kekhawatiran itu boleh jadi timbul dari pikiran, boleh jadi timbul dari rasa yang muncul dari kepanikan kita. Selama kita tetap ingat kepada Allah, selama kita tetap berzikir kepada Allah, tiada lain, tiada bukan yang patut kita takuti, hanyalah Allah. Seperti itu. Terima kasih kepada para pendengar, para penyimak. Singkat cerita yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saling mengingatkan bahwa tiada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Jangan pernah takut. Tetap untuk berbanyak zikir, tetap untuk berbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.